Podcast Ocehan Rojali. Halo, ketemu lagi dengan Rojali kali ini. Orang biasa, bukan selebritis, bukan public figure, apalagi motivator. Bukan. Rojali cuman orang biasa saja. Kali ini Rojali ingin ngoceh tentang pengalaman atau sebuah ocehan atau cerita tentang eh, apa ya? Jadi gini, sekitar 10-11 bulan yang lalu, finance manager kita berpulang karena sakit kanker. Seorang ibu muda yang sudah cukup lama bekerja, lebih dari 15 tahun, tetapi dalam pekerjaannya yang cukup dan sangat memuaskan, akhirnya harus selesai karena yang bersangkutan dipanggil Tuhan. Dan kemudian manajer accounting kita, seorang ibu muda juga, yang agak sedikit berbeda. Kesibukannya sebagai seorang ibu kadangkala cukup mengganggu pekerjaan, sehingga banyak pekerjaan yang tidak dapat diselesaikan. Uniknya adalah gaji si ibu yang accounting manager tadi itu hampir 3 kali lipat dari gaji si finance manager yang memberikan dedikasi dan memberikan pekerjaan yang sangat luar biasa sampai saat terakhir dia harus berpulang. Rojali masih ingat bahwa ketika dalam sakitnya dan di rumah sakit, dia masih harus menyelesaikan sebuah pekerjaan dalam keadaan kesakitan karena kankernya itu. Ketika dia minta tolong untuk dibantu, di telepon dia menangis dan muntah-muntah. Di sana Rojali betul-betul merasa tersentuh. Tetapi di sisi lain Rojali nggak bisa berbuat banyak. Ketika masa itu berganti, si finance manager tadi berpulang, accounting manager tadi rupanya resign untuk mendapatkan pekerjaan lain yang mungkin upahnya juga nggak sebagus yang kita berikan. Tetapi mungkin situasi kerjanya lebih baik karena salah satunya adalah lebih dekat dari rumahnya. Walaupun ketika dia resign ini ada satu peristiwa yang tidak mengenakkan di mana dia hanya meninggalkan pekerjaannya demikian saja. Oke lah, tentu saja HR berusaha keras untuk mencari pengganti-penggantinya. Catatannya adalah user minta kalau si kandidat adalah seorang perempuan dengan usia tertentu, ya usia di bawah 25 lah ya. Ya kalau boleh Rojali bilang sih mungkin ini masih generasi milenial gitu. Disinilah permasalahan itu terjadi. User minta harus lulusan accounting dan punya latar belakang pekerjaan di auditor atau auditing. Oke lah, berhasillah kita. Setelah mencari sekian ratus, kita mulai dari satu orang. Seorang yang baru berumur sekitar 24 ya.
dengan pengalaman kerja sebagai auditor sekitar 2 tahun, bahkan ada yang setahun. Yang penting cewek dulu, karena user maunya gitu. Dan ternyata dalam jabatannya sebagai finance and accounting, dengan gaji yang sangat lumayan tentunya, hanya tempo 3 hari dia keluar. Alasannya lucu. Ibunya dijadikan korban. Bahwa ibunya sakit, kepleset, bla 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 bla. Padahal ibunya juga nggak bersalah. Yang kedua juga demikian. Dengan spesifikasi yang sama gitu. Masih milenial, masih muda, perempuan, single. 2 hari kabur. Dan tibalah pada bukan kandidat sih, ketika setelah HRD menerima yang ketiga sebagai pengganti, awalnya masuk. Ini lebih lama nih, nggak 2 hari atau 3 hari, tapi 1 bulan. Begitu gaji diterima, ngilang. Dari exit interview, kalau yang 2 pertama, dia alasan ibunya kecelakaan ya. Yang terakhir, dia mengatakan bahwa seharusnya yang disewa adalah admin, padahal admin sudah banyak. Artinya, betapa keinginan dia untuk di-serve dari si admin-admin tadi, itu menjadi lebih tinggi daripada untuk proaktif sesuai tugas yang diberikan dan fungsinya, yaitu memperbaiki baik sistem dan kemudian kinerja dari tim atau divisi tersebut. Setelah kita pikir-pikir, agak ada persamaan di generasi milenial ini. Bahwa kecenderungan untuk dilayani sangat tinggi sekali. Yang kedua, keengganan untuk melakukan hal itu dengan dalam tanda kutip turun ke lapangan untuk mencari tahu, memperbaiki simpul-simpul yang harus diperbaiki. Jadi nunggu di-serve dulu, tunggu dilayani dulu. Padahal hal ini mengakibatkan para admin atau staf finance atau staf keuangan merasa enggan untuk memberikan kinerjanya terhadap orang yang pada posisi adalah level di atasnya, seperti itu. Ada apa hal ini? Memang akhirnya Jali menyadari gitu, bahwa inilah yang namanya generasi telah berganti. Budaya generasi milenial juga sangat berganti. Memang mereka seharusnya banyak ide, melakukan perubahan, memperkecil sisi feodalisme, memperingkas birokrasi. Tetapi tujuan itu sulit. Kenapa? Ya karena adanya perubahan budaya atau perubahan zaman atau perubahan generasi tersebut. Generasi milenial bisa jadi disebabkan dari sisi pengasuhan, di mana dalam zaman kini para orang tua beranggapan bahwa memberikan masukan atau stimuli positif adalah baik adanya. Ini benar. Tetapi kalau keterlaluan ya nggak benar juga. Sekolah dihajar sama les dulu. Selalu dikatakan bahwa dia adalah bermental juara. Dapat memperoleh apapun bila yang bersangkutan menginginkannya. Tetapi tanpa dijelaskan bagaimana
maksud daripada memperoleh apa yang diinginkannya. Itu dari sisi pengasuhan. Yang kedua, teknologi. Di mana teknologi internet, teknologi digital, teknologi handphone ini juga mempunyai pengaruh yang sangat besar. Mempunyai pengaruh yang sangat besar terhadap apa? Terhadap kenikmatan instan atau instant generosity. Nah, di sini anak-anak milenial kehilangan apa arti hubungan yang dalam. Kehilangan makna perjuangan bahwa untuk meraih sesuatu itu memerlukan jalan yang panjang, berkelok, dan sulit. Perjalanan instan dalam teknologi digital membawa dampak yang luar biasa buruk. Mengapa? Karena otak dipaksa memproduksi dopamin itu. Hormon dopamin ini adalah hormon yang menciptakan keenaan dalam diri kita. Jadi misalnya, kalau kita habis upload sesuatu, di like kita senang. Seperti itulah. Dia nggak mau yang panjang-panjang, mau yang... Padahal, untuk meraih sebuah kesuksesan, meraih sebuah hasil yang baik, tentu tidak instan. Kenikmatan dari jalan yang berliku, jalan yang berkelok, jatuh dan bangun, dikikis oleh satu tadi pengasuhan, yang kedua adalah teknologi. Disinilah kira-kira mengapa 3 anak generasi milenial yang memperoleh gaji yang sangat cukup, tinggi malah, tidak mampu menyelesaikan tugasnya dengan melewati prosesnya. Keinginan-keinginan untuk meraih hasil tanpa melewati dan menikmati proses yang tidak mudah menjadi sesuatu yang wajib dihindari oleh mereka. Jadi, kalaupun ada akhirnya janji-janji bahwa dalam era teknologi ini, generasi muda, generasi milenial mampu melakukan perubahan yang mendasar untuk memperbaiki kehidupan, pola lingkungan, pola sosial, pola kerja, budaya kematangan diri sendiri, mungkin perlu dipikirkan lagi. Mengapa? Karena tadi itu, jebakan pengasuhan, jebakan teknologi mengakibatkan semua dianggap mudah. Dan timbullah budaya baru, budaya bodoh amat. Mungkin ini tidak untuk semuanya. Tetapi karena ini memang tidak semuanya, maka kalau teman-teman Rojali adalah orang tua yang baik menurut kalian, waspadai pola pengasuhan, waspadai teknologi. Kalau memberikan gadget-gadget terhadap anak-anak yang masih kecil untuk mengurangi kerewelannya, kalian anggap itu adalah solusi dan pengasuhan yang terbaik. Mungkin teman-teman Rojali para orang tua perlu memikirkan lagi. Mau bukti? Pernah nggak membayangkan kalau misalnya anak kalian yang baru menginjak akil balik saja
sudah memamerkan belahan dada di media sosial, memamerkan kecanggihan dia menggeol. Apa menggeol itu ya? Menggoyang pinggul, memberikan keseksiannya. Apa kalian masih bangga sebagai orang tua? Apakah kalian masih menganggap kalian adalah orang tua yang up to date? Ketika sudah memberikan pelajaran dan pengasuhan tentang agama sebagai kunci moralitas budaya, anak-anak kita nanti hanya dibekali bahwa agama sebagai sebuah label atau sebagai filosofi hidup. Ketika menginjak 17 atau 18 tahun, ketika mereka sudah memiliki KTP, yang penting ada kolom agama yang terisi, atau hidupnya sesuai dengan keyakinan yang telah kalian ajarkan dari kecil. Mengapa? Karena bagaimanapun juga, ibu adalah sekolah pertama dari anak-anak kita. Oke? Untuk sementara demikian, mungkin ada yang salah. Mohon masukan dalam kolom di bawah ini. Mohon masukan. Dan untuk teman-teman generasi milenial, mungkin kita patut untuk belajar kembali tentang kehidupan. Lebih spesifik lagi tentang berproses dalam kehidupan. Bukan hanya kita mampu meraih semua yang kita inginkan hanya sekedar jentik jari atau mengafirmasi dalam pikiran saja. Tetapi bagaimana kita berjuang, berliuk-liuk, berbelok-belok, jatuh, bangun, dan jangan biasakan hanya dilayani saja. Sebab dengan memberikan pengasuhan pelayanan yang berlebihan mengakibatkan generasi yang menuntut pelayanan seumur hidupnya tanpa mau melakukan semuanya melalui proses yang terendah. Padahal untuk mencapai tujuan dan keinginan, bukankah kita harus berjuang dari diri sendiri terlebih dahulu? Terlepas dari konsep melayani dan dilayani. Sampai di sini dulu. Sampai ketemu lagi. Salam Rojali.